Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di tangan saya ini ada handphone Samsung A50s yang kasusnya adalah konektor chargernya rusak ya. Jadi ini menurut keterangan dari konsumen, chargernya itu rusak dikarenakan proses saat charger itu kurang bagus. Jadi dikoyak-koyak, ditarik, dikoyak-koyak, ditarik. Dan menurut keterangan konsumen itu yang merusakkan anaknya ya. Ya maklum ya, namanya anak-anak, jadi kurang paham. Karena konektornya rusak dan di sini nanti akan saya ganti papan chargernya, dan seperti ini papan charger untuk Samsung A50s. Lalu bagaimana cara-cara untuk menggantinya? Dan ini saya peruntukkan khusus untuk pemula ya. Dan ini nanti alat-alat yang akan saya gunakan untuk proses mengganti papan charger Samsung A50s tadi itu. Pertama-tama kita buka dulu backdoornya menggunakan alat vakum seperti ini, dan pastikan ini dipanasin terlebih dahulu menggunakan setrika bisa atau air dryer bisa. Dan ini sudah saya panaskan, jadi tinggal ngangkat. Jadi cukup gampang kok, lemnya nggak terlalu pekat. Bila backdoornya sudah terbuka, langsung di sini saya lepas baut-bautnya di bagian belakang. Dan di saat proses pembukaan backdoornya, untuk teman-teman harap hati-hati ya, dikarenakan ada dua fleksibel dari LCD dan fleksibel dari papan charger. Bila baut-bautnya sudah terlepas, kita lanjut lepas SIM tray-nya terlebih dahulu. Bila SIM tray sudah terlepas, di sini kita bongkar frame-nya ya. Jadi kita bongkarnya juga cukup gampang kok. Saya yakin bagi pemilik Samsung A50s atau bagi teman-teman yang baru saja memulai servis handphone atau teknisi pemula, saya yakin pasti bisa. Tapi sebisa-bisa pun juga harus hati-hati ya, dikarenakan yang namanya perangkat elektronik dan banyak komponen-komponen yang riskan bila mana kita nggak hati-hati membongkarnya. Dikarenakan ada banyak fleksibel itu, kalau kita salah penanganan ya bisa jadi robek. Dan sebelum kita ganti papan chargernya, pastikan baterai kita diskoneksikan atau kita lepas ya, jangan sampai terkoneksi, dikarenakan nanti akan jadi konslet ya. Bila sudah, dan ini adalah konektor fingerprint, ini saya lepas terlebih dahulu, dan saya lanjut lepas di fleksibel yang lain. Cukup di bagian bawah saja yang kita lepas konektornya, jadi bagian atas biarin saja nempel. Dan kita lepas, dan ini adalah kabel antena ya. Ini nanti harus dipasang kembali, kalau nggak dipasang nggak ada jaringan. Kita lepas pelan-pelan. Nah, cukup gampang sekali. Dan seperti ini wujudnya, udah gopel semua. Dalamnya tuh gopel, jadi ya mau nggak mau harus diganti papan chargernya ya. Ya, ini adalah salah satu contoh ya. Dan ini adalah papan chargernya yang akan saya ganti. Ini saya buka terlebih dahulu. Sebelum saya pasang, di sini coba akan saya pastikan terlebih dahulu ya, kodenya itu sama apa enggak. Jadi kodenya itu ada di atasnya konektor, itu ada seri itu. Jadi harus sama ya teman-teman. Soalnya banyak kasus kalau nggak sama ya, ada banyak yang kasus mati total itu juga banyak. Jadi pastikan serinya sudah sama. Dan kalau sudah memang dipastikan sudah sama, kita tinggal pasang. Dan bagi teman-teman nanti yang ingin membeli papan chargernya seperti ini, akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya. Jadi bisa dibeli di sana dengan kualitas barang yang sama seperti yang saya pasang. Lanjut saya pasang dulu konektornya, konektor fingerprint, konektor LCD, dan konektor jalur charger. Dan sebelum saya rakit kembali, ini saya pasang dulu kabel antenanya biar nggak kelupaan. Kalau kelupaan bisa dipastikan nggak ada jaringan nanti ya. Jadi harus pastikan terpasang. Dan setelah itu kita pasang baterainya.
Dan sebelum kita pasang case-nya atau frame-nya, kita tes terlebih dahulu apakah papan charger ini sudah berfungsi atau masih ada tetap bermasalah ya. Jadi daripada nanti kita bongkar pasang 2 kali, sebelum dirakit kita tes terlebih dahulu. Dan nampaknya sudah ada logo petir, berarti sudah mengindikasikan bahwasanya charger sudah terkoneksi. Dan di sini juga sudah ada persentase berjalan, berarti proses charger sudah aktif ya. Bila mana sudah oke, di sini akan saya pasang framenya, tapi pastikan dulu semua konektor sudah terpasang, baik fingerprint, charger ataupun LCD, dan kabel antena sudah terpasang. Dan sekarang di sini akan saya pasang framenya, dan cukup gampang juga proses pemasangannya. Dan nampaknya kok seperti ganjel ya. Coba biar saya bongkar terlebih dahulu. Apa yang ganjil kira-kira ini? Nampaknya juga nggak ada yang ganjal. Coba saya pasang lagi. Di sini akan saya pasang lagi, apakah masih ganjil apa enggak ya. Soalnya tadi waktu saya bongkar nggak ada yang ganjil ya. Dan nampaknya kok masih ganjil ya. Oh iya. Jadi bagi rekan-rekan, bila mana saat pemasangan frame seperti ini kok terasa ganjil, nggak bisa pas, pastikan kabel antenanya itu sudah di tempatnya alurnya itu ya, di godnya itu. Jadi kalau masih di atas seperti ini ya pasti akan ganjal ya. Ini akan saya masukkan kembali, saya posisikan kembali sesuai alurnya. Nah itu dah yang menyebabkan framenya tadi tuh kurang bisa terpasang dengan sempurna. Dan di sini akan saya pasang kembali. Saya akan pasang kembali apakah sudah normal, sudah terpasang dengan sempurna atau masih ya. Nampaknya sudah terpasang dengan sempurna. Jadi ya bianggernya kabel antena tadi yang tidak terpasang dengan sempurna di jalurnya ya. Di sini akan saya pasang baut-bautnya. Cukup menggunakan obeng plus sama alat vakum untuk mengangkat backdoornya saja ya. Dan untuk toolnya nanti juga bisa dibeli di kolom deskripsi ya, akan saya sertakan juga. Saya pasang SIM tray-nya dan akan saya pasang backdoornya. Dan ini nggak perlu saya kasih lem lagi dikarenakan lemnya itu masih pekat, dan memang didesain seperti itu ya dari pihak Samsung supaya ya lebih gampang caranya membuka backdoor. Jadi nggak sampai merusak lagi nanti kalau dikasih lem yang keras, di saat pembukaan akan susah membukanya. Dan mungkin cukup sekian ya tutorial dari sahabat Mon TV, cara mengatasi Samsung A50s Note charger dengan kerusakan papan charger dan cara menggantinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.